Gimana jadinya ya kalau pemuda 19 tahun tertarik dan mencintai seorang wanita yang usianya jauh di atasnya? Ya, seperti ini jadinya film dengan judul Hit Wife yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Kisah wanita bernama Giselle yang bekerja menjadi seorang psikiater banyak pasien-pasien yang mengalami depresi akibat hal-hal buruk, salah satunya KDRT. Dia akan membela pasiennya saat di pengadilan nanti. Giselle selalu didukung oleh atasannya yang bernama Lauren. Apalagi Giselle adalah salah satu karyawan terbaiknya. Sementara pemuda ini adalah Yannick, pemuda berusia 19 tahun yang kerjanya suka mencuri barang-barang apapun termasuk saat di supermarket. Namun kala itu dia melihat sosok Giselle yang kebetulan juga ada di sana. Ya, dari sudut pandangnya Giselle adalah wanita yang sempurna untuk dirinya. Ya, meskipun usianya udah 50 tahunan, tapi menurutnya Giselle masih lah ya sangat gurih. Meskipun Yannick suka mencuri barang dagangan, namun dia jarang berhasil karena selalu ketahuan nih. Alhasil, security pun ikut bertindak. Beruntung saat itu Giselle membayar apa yang telah dicuri Yannick. Tentu saja, Giselle kesal dan marah. Usut punya usut nih, ternyata Yannick adalah mantan pasien Giselle yang sudah sekitar 1 tahun lamanya mereka tidak pernah bertemu. Giselle marah padanya, padahal dia sudah meminta Yannick untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Namun sepertinya Yannick tetap tidak berubah. Yannick mengatakan kalau dirinya sekarang bekerja di Wolver Center, semacam fasilitas pemerintah yang memberikan pelatihan kerja. Yannick senang pada akhirnya ya, ia bisa bertemu kembali dengan Giselle. Dari raut mukanya aja Yannick memang naksir nih dengannya, bahkan ia berharap bisa bertemu kembali. Tapi sayang beberapa minggu kemudian setelah itu Giselle harus berduka karena suaminya meninggal akibat sakit yang sudah lama ia derita. Meninggalkan seorang istri yang masih gurih dan 2 orang anak kembar yang sudah dewasa. Ya, meskipun tidak kembar-kembar amat sih, namanya adalah Lucid dan Lois. Bersama-sama mereka juga hadir dengan tantenya yang tidak lain adalah kakak dari Giselle. Banyak rekan kerja dan teman-teman yang hadir di sana. Rencananya jasad suaminya akan dikremasi dan abunya akan dibawa pulang. Salah satu rekan kerja suaminya yang bernama Chess mendekati Giselle sambil mengucapkan bela sungkawa. Kala itu dia juga memberitahukan kalau selama bekerja nih, Fred atau suaminya Giselle bekerja dengan baik. Dia juga menyimpan sebuah kotak di lemari kantornya. Cass berharap Giselle bisa datang untuk mengambil kotak milik suaminya tersebut. Namun di sela-sela pembicaraan mereka, Giselle mendengar suara klakson dari arah mobilnya dan ternyata itu adalah Yannick. Yannick sengaja datang ke sana hanya ingin memberikan dompet Giselle yang tertinggal di kantornya. Lantas bagaimana ia bisa mendapatkan itu? Giselle lantas kesal dan marah-marah, mungkin itu bagian dari kesedihan karena ditinggal mati oleh suaminya. Tapi setelah cukup melampiaskannya, ia lantas mengajaknya masuk ke dalam mobil. Giselle sedih bukan karena kematian suaminya, tapi pesan terakhir suaminya. Saat akan meninggal jadi suaminya berkata jujur, kalau selama ini ia ada main dengan wanita lain. Dengan kata lain, dia berselingkuh. Hal tersebut sudah terjadi lama, namun Giselle baru tahu nih, sungguh menyakitkan. Giselle yang terus-terusan bersedih lantas langsung disosor oleh Yannick, hingga Giselle tak bisa berkata apa-apa. Antara senang, nikmat, dan merasa bersalah. Keesokan harinya Giselle mendatangi bank tempat di mana suaminya dulu bekerja dan di sana ia diantar oleh Cass untuk diperhatikan kotak yang di depan mendiang suaminya. Di dalam kotak itu banyak berisi kertas dengan tulisan-tulisan romantis dari sang pelakor. Intinya si pelakor tidak bisa melepaskan Fred. Ia sudah terlanjur mencintainya. Sementara suaminya Giselle tiada, Yannick jadi semakin berani untuk mendekati Giselle. Tapi dia harus main cantik supaya mendapatkan celahnya. Giselle juga tidak ingin lama-lama memendam kesedihan di dalam rumahnya, jadi apapun yang berhubungan dengan suaminya akan ia lepaskan atau dibuang. Bahkan piala dan senjata untuk berburu milik suaminya juga ia berikan pada Marjo dan memintanya untuk dibawa pulang saja. Meskipun banyak wanita yang masih muda di luar sana, namun Yannick tetap memilih Giselle sebagai cintanya. Dia tetap akan terus memberikan senyum padanya. Sampai suatu hari, Yannick memutuskan untuk berpenampilan menarik lalu ingin mendatangi rumahnya membawa sebuah bunga yang besar. Meskipun teman-temannya tidak yakin dan menertawakannya, namun ia tetap maju terus, bahkan saking penasarannya nih, teman-temannya pun
mengikuti Yannick kemanapun ia pergi. Begitu setelah sampai di depan rumah Giselle, Yannick masih terus menunggu kedatangannya. Sementara itu Giselle masih bersama Lauren makan di salah satu restoran mahal. Intinya Lauren ingin mengatakan nih kalau dirinya menyukai Giselle. Dia tahu kalau pernyataan ini mungkin tidaklah sopan. Suaminya yang baru saja meninggal. Namun Lauren yang penting sudah berkata jujur. Dia ingin membangun kehidupan baru bersama Giselle. Giselle menghormati Lauren sebagai atasannya, tapi dia tidak ingin buru-buru memutuskan hal ini. Jika waktunya sudah tepat, Giselle akan memberitahunya. Sementara Yannick masih menunggu dan teman-temannya malah masuk ke rumah Giselle lewat pintu belakang. Yannick dan teman-temannya ini tidak hanya jago dalam mencuri, namun juga handal dalam masuk ke rumah orang tanpa izin. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Giselle kembali dan melihat Yannick sudah berada di depan. Giselle cukup terkejut melihat Yannick membawa bunga yang cukup besar, bahkan lebih besar dari milik Lauren. Yannick di sini juga berkata jujur nih kalau dia tidak bisa melupakan wajah Giselle. Hampir setiap hari ia selalu memikirkannya. Meskipun banyak wanita yang lebih muda, namun ia tetap tidak bisa melupakan Giselle dari pikirannya. Tapi beberapa saat kemudian Giselle mulai tertawa melihat pakaian yang dikenakan Yannick. Ia bilang kalau setelan itu milik suaminya. Bagaimana ia bisa mendapatkan itu? Pernyataan Giselle membuat Yannick sepertinya tersinggung. Apalagi Giselle tidak bisa menahan tawanya. Yannick lantas sedikit kesal, dia melepaskan pakaiannya, lalu dia pergi. Penonton merasa kecewa ya. Teman-teman yang melihatnya dari balik jendela rumah Giselle tidak mengharapkan hal itu terjadi. Keesokan harinya, Giselle mendatangi tempat di mana Yannick bekerja. Namun sayang dia tidak ada di sana. Apa yang ia lakukan ini mungkin sedikit di luar kendalinya. Untuk apa ia ke sana? Apakah ia bersimpati pada Yannick? Sementara si kembar Louis dan Lois makan bersama di salah satu rumah makan. Louis sudah lama ingin memberitahu sesuatu yang mungkin akan dirasa penting. Dengan hati-hati, Louis mengatakan kalau dia tahu nih siapa selingkuhan ayahnya semasa hidup. Tidak lain adalah tante mereka sendiri, yaitu Marjo. Namun ternyata nih Louis bisa tidak terkejut dan malah dia udah tahu duluan. Tentu saja hal itu membuat Lois kesal mengapa selama ini dia hanya diam aja. Padahal kan mereka bersaudara, mereka ingin memberitahukan hal ini pada ibu mereka. Namun menunggu saat yang tepat. Sementara Giselle sedang bersih-bersih di depan rumah, tiba-tiba mendengar suara musik dari dalam rumahnya. Padahal ia sedang sendirian. Ia masuk ke dalam dan menemukan jam tangan tergeletak di depan pintu masuk. Udah gitu ya, dia juga mendengar suara orang lagi mandi. Giselle takut kalau itu adalah maling, tapi nyatanya itu adalah Yannick. Giselle yang terkejut perlahan-lahan mendekatinya. Apalagi dia tidak sanggup melihat rudal miliknya Yannick, tentu saja mereka melakukan permantapan. Di sela-sela itu Lois dan Louis datang ke sana ingin melihat kondisi ibunya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara ibunya sedang berteriak. Buru-buru mereka masuk ke dalam dan menemukan ibunya sudah dalam keadaan basah habis mandi. Tapi anehnya mengapa ibunya mandi menggunakan daleman. Sementara itu Yannick berhasil keluar lewat jendela dan menang banyak. Semenjak kejadian itu Yannick dan Giselle terus melanjutkan aksinya. Ya, awalnya memang Giselle tidak mau, tapi lama-lama dia yang mau. Meskipun begitu, Giselle mungkin sadar nih akan statusnya dia adalah seorang janda dan wanita yang sudah tua. Sementara Yannick adalah pemuda yang masih fresh dan masih belasan tahun. Meskipun sebentar lagi dia akan menginjak 20 tahun, tapi Giselle takut akan cemoohan orang-orang. Seorang wanita tua pacaran sama Brondong, hal itu yang masih belum bisa ia terima. Sampai suatu hari Giselle mengajarkan ke salah satu kontestannya di pinggir danau, tapi mereka harus panik lagi karena ternyata di sana juga ada Lauren yang kebetulan jadi targetnya. Lauren senang bisa ketemu dengan Giselle. Mungkin Lauren merasa kalau sore itu adalah waktu yang tepat untuk mengajak Giselle wik-wik. Dia masuk ke dalam kontesnya, ambil Giselle sambil memastikan tidak ada orang lain di sana. Tapi nyatanya ya, Yannick muncul. Tentu saja Lauren terkejut bagaimana ada bocah ingusan itu di sana. Secara Lauren tahu nih kalau Yannick adalah mantan pasien mereka. Lauren kesal pada Giselle karena sudah mempermainkannya. Begitu pula dengan Giselle, harusnya Yannick tidak keluar nih. Di saat masih ada Lauren, Giselle yakin kalau jadi sengaja melakukan itu supaya Lauren membencinya. Yang dikeluarkannya itu karena dia mencintai Giselle. Dia tidak ingin ada orang lain yang mengganggu kebersamaan mereka. Yannick pun kesal dan pergi, dan kini ada dua orang yang cintanya masih digantung oleh seorang wanita.
si tua dan si muda. Yannick bahkan seperti tidak bersemangat dipanggil teman-temannya untuk nongkrong juga nggak mau. Akibat kejadian kemarin, Giselle mungkin tidak akan diperpanjang lagi kontraknya. Lauren tidak ingin Giselle mendekati pemuda yang riwayatnya suka mencuri dan berandalan. Terlebih lagi seorang psikiater tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan pasiennya. Udah gitu beberapa hari kemudian ya, Giselle mendapat telepon dari kepolisian kalau Yannick kedapatan mencuri gitar. Yannick sementara ini diamankan di kantor polisi namun dilepaskan karena jaminan Giselle. Di luar, Giselle sudah menunggunya, lalu mereka masuk ke dalam mobil Giselle yang kesal lantas tidak akan menahan amarahnya dan langsung menyosor Yannick. Setelah itu mereka jalan-jalan naik Ferrari melepaskan penat. Sampai di rumah Giselle sudah ditunggu Louis sambil menanyakan dari mana ibunya. Louis sepertinya tahu nih kalau ibunya habis jalan-jalan sama seseorang. Yang jelas Giselle tertunduk malu. Louis hanya ingin memastikan nih kalau ibunya tidak salah langkah, tidak ada orang lain yang menyakitinya lagi. 1 minggu kemudian, Louis dan Marjo datang ke kontes Giselle. Sudahlah mereka tidak kumpul bersama. Namun di sela-sela itu Yannick muncul dari belakang seperti habis berenang di danau. Mereka semua terkejut kecuali Louis. Giselle tidak bisa berkata apa-apa lantas mengajak Yannick keluar dan marah-marah dengannya. Kenapa Yannick bertingkah seperti anak kecil padahal di sana ada anak-anak dan kakaknya. Di sela-sela perdebatan mereka, ternyata Lauren mengintip sambil senyum-senyum sepertinya dia senang karena Giselle dan Yannick bertengkar. Yannick menyadari akan hal itu dan ingin membuat perhitungan padanya. Sementara untuk Giselle diajak Marjo ke tengah danau untuk menaburkan abu milik suaminya Giselle. Ya, di sini Marjo ingin menjelaskan semuanya dan tentu saja begitu Giselle tahu, dia marah dan kesal bagaimana bisa kakaknya sendiri menjadi pelakor rumah tangganya. Parahnya lagi, Lauren dan anak-anak mereka sudah tahu hal ini. Giselle meminta Marjo untuk turun dari perahu. Lauren yang asik memantau mereka baru sadar nih kalau mobilnya dikejar oleh Yannick. Beruntung Giselle mendengar pertengkaran mereka dan meminta kunci mobil Lauren. Lalu dia mengajak Yannick pergi dari sana. Ya, Giselle kali ini bisa lebih tenang dan bebas meskipun kenyataan yang ia dapatkan pahit. Namun dia sudah lega dan siap meneruskan hubungannya dengan Yannick. Itulah tadi cerita alur film Head Wife dan sampai jumpa lagi.